Gitu. Maka ketika ada manusia menggerakkan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada kita, apapun agamanya dia digerakkan oleh Tuhan yang kita yakini cuma satu itu. Jadi kalau kita tolak, kita menolak pemberian Tuhan. Gitu. Selamat malam semuanya. Dalam video saya sebelumnya, ternyata banyak orang yang nggak sependapat. Karena di akhir video, saya mengatakan bahwa untuk semua relawan yang ada di Cianjur, mereka harus siap mental dan harus bersabar, harus ekstra sabar gitu. Karena untuk alasan apapun, semua logistik atau bantuan yang sudah mereka kumpulkan, itu harus segera disalurkan karena masyarakat Cianjur benar-benar membutuhkan. Bahwa ada 1-2 oknum warga setempat yang berperilaku aneh atau nggak waras atau sakit jiwa, yaitu mereka harus memaklumi, harus ekstra sabar gitu. Jadi ibarat kerikil di tengah jalan, kita tetap harus jalan gitu. Meskipun kadang-kadang mungkin kita jadi sakit sedikit, tapi tetap harus jalan program bantuan dari relawan-relawan ini gitu. Nah, di kolom komentar ternyata banyak orang yang nggak sependapat dan mengatakan ngapain masih bantuin orang yang kayak gitu, yang nggak mau hormati orang yang membantu. Ngapain kita ngurusin kadrun? Biarin aja deh FPI sama Garis yang ngurusin dari Cianjur itu gitu. Nggak usah dibantu-bantu. Atau ada orang juga bilang, udahlah kita bantu doa aja. Gitu. Nggak usah bantu-bantu dana, pakaian, makanan dan sebagainya. Atau apalagi datang ke sana, udahlah biarin aja. Nah, perdebatan-perdebatan ini ternyata juga ada di sosial media dan banyak grup WhatsApp dan ingin saya jawab di akhir video ini. Tapi sebelum itu gitu ya, saya ingin membahas lagi soal tenda gitu. Karena ternyata kasus tenda ini ada 2 gitu. Yang pertama adalah tenda dari gereja yang dicopot label gerejanya dan kemudian membuat lubang-lubang di tenda itu sehingga ketika terjadi hujan itu tendanya tuh bocor gitu. Itu video pertama. Ternyata selain itu ada video kedua gitu. Video kedua berisi tentang provokasi atau upaya sekelompok orang, oknum warga di Cianjur yang ingin membongkar tenda-tenda dari gereja ini untuk kemudian digantikan dengan tenda yang lebih islami lah, katakanlah gitu. Ya karena mereka katanya sedang tahap negosiasi dengan warga. Dan buat kalian yang belum tahu, silahkan tonton dulu video berikut ini. Kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat. Kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada mesin ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Nah, setelah saya nonton video ini, ternyata ini lebih lucu dibandingkan video pertama terkait pencopotan. Atau bahkan lebih lucu dibandingkan klarifikasi dari DPP Garis yang ngaco semua. Ya karena kalau ada orang yang berpikir, meyakini bahwa tenda yang ada label atau nama gerejanya itu seolah-olah jadi tenda gereja gitu. Seolah-olah nggak boleh digunakan, seolah-olah najis, haram dan sebagainya gitu. Sehingga harus dibongkar dan diganti. Ini pemikiran-pemikiran orang-orang nggak gini gitu. Karena yang namanya tenda itu benda mati. Kegunaannya sama. Mau ditulisin gereja, masjid, musola, kuil atau apapun itu yang namanya tenda, ya fungsinya untuk menaungi orang yang ada di dalamnya dari hujan dan panas. Sama aja gitu. Lawang tenda itu bikinan manusia gitu. Dan nggak pernah ada ceritanya tenda itu punya agama. Nggak ada gitu. Jadi meskipun ada nama gerejanya, itu bukan agama. Kenapa kemudian ada orang ketakutan gitu. Dan seolah-olah ini harus dibongkar dan diganti gitu. Ini kan kayak salah banget gitu, kayak najis banget si tenda ini. Padahal sama aja. Yang namanya tenda ya tenda. Gitu. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang menolak atau membongkar atau ingin merusak pemberian-pemberian dari orang lain yang berbeda agama gitu ya. Ini udah masuk kepada
Karena ada juga orang intoleran, orang yang pro khilafah gitu ya. Tapi ketika ada tetangganya yang NU atau baru syukuran atau sebagainya, dan kemudian mereka kirim makanan ke mereka karena mereka nggak datang, si pro khilafah ini yang kadang anti dengan tahlil dan sebagainya gitu ya. Itu kadang yang pro khilafah ini gitu ya, mereka tetap bisa nerima barangnya, mereka tetap makan makanannya gitu. Tapi kalau ada orang pro khilafah, orang yang radikal, terus kemudian ketika dia diberi barang dan kemudian dibuang ke tempat sampah, dirusak, dibakar dan sebagainya. Ini orang-orang seperti ini udah. Nah, dalam video ini menurut saya orang yang melakukan tindakan itu, yang ingin membongkar tenda-tenda itu udah, saya nggak ngerti tendanya itu jadi dibongkar atau enggak gitu ya. Tapi pada intinya orang yang memvideokan, orang yang bernarasi di video tersebut gitu ya, ini kemungkinan besarnya atau hampir pasti dia orang Islam, orang yang beragama Islam ya, meskipun mungkin nggak tahu ajaran agama Islam gitu, karena dia bilang bahwa nanti tenda-tenda ini kita ganti dengan muhsin, nanti kita ganti dengan yang baru karena ada muhsin yang siap untuk menjadi donatur atau membeli tenda-tenda baru. Jadi muhsin itu identik dengan istilah yang ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab aslul kalimahnya hasan atau kebaikan, baik gitu, sehingga muhsin itu orang yang ingin melakukan kebaikan. Jadi maksudnya ya orang yang mau berdonasi atau membeli tenda gitu. Jadi orang ini gitu ya yang memvideokan ini hampir bisa dipastikan dia orang Islam gitu. Nah, kalau ada orang Islam yang menolak pemberian gitu ya, dan saya juga orang Islam yang kebetulan paham terkait pemberian dari manusia lain atau dari umat yang lain gitu ya, saya ingin agak luruskan sedikit gitu, bahwa konsep pemberian dalam ajaran agama Islam itu nggak boleh ditolak gitu. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, setidak penting apapun itu, seburuk apapun itu di mata kita gitu ya, ya kadang kan ada tetangga ngasih makan terus isinya ayam satu gitu ya, terus ayamnya juga kecil gitu, nggak kayak ayam yang biasa kita makan gitu, dan nggak terlalu mewah lah. Kadang kita juga mungkin makannya nggak terlalu suka gitu karena biasa kita makan ayam yang cukup besar gitu ya. Jadi nggak penting apapun menurut kita gitu, tetap harus kita terima dengan baik karena itu adalah pemberian. Kalau kita tolak, itu bisa menyinggung perasaan orang yang memberi. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sesungguhnya dia digerakkan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, dia ini sedang digerakkan sama Tuhan. Nah, kita punya kewajiban untuk menerima. Karena kalau kita tolak, itu sama aja kita menolak pemberian dari Tuhan. Dan dalam ajaran agama Islam, dalam keyakinan keimanan orang Islam, kita meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Cuma satu gitu. Jadi di bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini, Tuhan kita cuma satu gitu. Maka ketika ada manusia menggerakkan, tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada kita, apapun agamanya dia digerakkan oleh Tuhan yang kita yakini cuma satu itu. Jadi kalau kita tolak, kita menolak pemberian Tuhan gitu. Nah, dalam konteks yang terjadi di Cianjur ini, masyarakat di Cianjur itu sudah menerima. Ini Islamnya sudah benar gitu ya, bahwa mereka membutuhkan, dan kemudian ketika ada masyarakat dari kelompok gereja memberikan bantuan tenda, mereka terima dengan baik, mereka tinggal di sana dengan nyaman gitu ya. Ini sudah benar nih, agama Islamnya sudah benar gitu ya. Tapi kemudian ada orang, oknum-oknum warga yang ingin membongkar tenda-tenda ini dan kemudian menggantikannya dengan yang baru. Nah, ini pemikiran-pemikiran orang yang tersesat gitu. Orang Islam yang nggak belajar agama Islam atau nggak tahu agama Islam. Karena itu ibarat kita, misalkan kita dapat sesuatu hadiah dari tetangga kita gitu ya, terus kemudian ada saudara kita ngambil barang itu terus kemudian dikembalikan. Kira-kira itu tindakan yang benar atau salah? Mudah aja, untuk agama apapun itu pasti salah gitu. Apalagi dalam ajaran agama Islam. Jadi orang-orang dalam video ini, selain saya bilang itu dia orang yang nggak belajar soal ajaran agama Islam gitu. Karena pemberian apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita, selama itu tidak salah gitu ya. Misalkan kita cukup kaya nih, kita mengeluarkan zakat gitu ya. Terus kemudian ada orang lain ngasih kita zakat. Nah, ini salah alamat nih.
ini nggak boleh kita terima, kita harus berikan ke orang lain gitu. Karena kita dalam posisi juga pemberi zakat gitu ya. Nah, kalau tidak ada unsur kriminal atau kesalahan dalam hukum syariat Islam, itu kita nggak punya alasan untuk menolaknya. Untuk alasan apapun gitu. Mau alasan zuhud, hati-hati dan sebagainya, itu kita nggak punya alasan. Jadi meskipun kita nggak suka, kita nggak mau pakai dan sebagainya, tetap harus diterima dulu. Bahwa nanti mungkin kita gunakan untuk hal lain, kita kasih lagi ke orang lain yang lebih membutuhkan dan sebagainya, itu urusan lain. Yang penting yang ngasih ini jangan sampai tahu, gitu. Jangan sampai mereka ini tersinggung dan sebagainya. Nah, kenapa ini penting untuk saya sampaikan kali ini? Karena saya pikir ada banyak orang yang lupa atau mungkin juga nggak tahu. Karena saya pribadi, saya sempat lupa dengan konsep ini, dengan hukum ini gitu. Karena saya pernah punya pengalaman gitu ya. Ada seorang teman pengusaha di Jakarta, udah cukup senior, terus kemudian ya nelpon lah agak 30 menit gitu. Terus setelah itu di akhir pembicaraan beliau bilang, minta alamatnya ya Mas Alif untuk saya mau kirim barang nih katanya. Terus biasanya tuh saya terima, tapi kemarin tuh sempat saya nggak terima gitu, karena saya bilang, nggak usah deh Pak, biar nggak ngerepotin, saya bilang gitu. Oh gitu ya, tapi ini barangnya bagus loh Mas katanya. Oh iya Pak, saya kayaknya juga enggak deh, kata saya bilang. Saya bilang, saya kayaknya juga bisa beli sendiri itu, kata. Jadi nggak usah dibeliin. Nah, setelah telepon itu tutup gitu, terus kemudian saya ngerenung gitu. Tiba-tiba saya ngerasa bersalah dan saya jadi teringat dengan cerita yang pernah disampaikan oleh Kiai. Jadi Kiai, saya dulu pernah di pesantren gitu, habis lulus dari pesantren sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya. Saya datang kembali ke pesantren dengan teman-teman, datang mau sowan ke kiai gitu ya. Yang namanya kiai ya biasanya kita yang bawa barang atau kita yang bawa amplop. Tapi waktu itu ketika kita datang ke rumah kiai ini gitu ya, kami itu disuruh makan nasi sama daging. Ya kayak tamu-tamu beneran gitu. Padahal biasanya kalau datang ke rumah kiai itu cuma dikasih air sama jajan biasanya gitu. Itu lumrahnya. Tapi entah gimana ceritanya, kami itu disuruh makan. Nah, salah seorang dari teman saya itu bilang bahwa kami kan rombongan ada sekitar puluhan orang gitu. Dia bilang, maaf Kiai, biar nggak ngerepotin, kita langsung ini aja silaturahmi. Loh, kalian itu kalau nggak mau, kalian menyinggung saya. Karena sudah saya siapin, katanya. Kalian kalau nggak mau, kalian menolak rezeki. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Jadi kalian menolak pemberian Allah. Nah, habis itu saya udahlah. Akhirnya anak-anak tersadarkan, mungkin juga kita lupa atau mungkin juga hilaf atau gimana, akhirnya kita makan. Nah, dari pengalaman itu gitu ya, almarhum Kiai sudah meninggal dunia. Saya teringat terus gitu, entah gimana ceritanya, saya kemudian sempat lupa soal itu. Jadi ketika ada pengusaha mau kasih barang itu, baju itu yang kemudian sempat saya tolak gitu, karena saya teringat dengan cerita itu. Akhirnya saya telepon balik dan saya bilang, saya minta maaf Bapak, itu tadi kesalahan, saya khilaf, saya salah. Jadi pemberian itu saya terima, ini alamat saya. Saya sebutkan nomor HP yang bisa dihubungi, nanti takut saya nggak ada di rumah gitu. Terus si Bapak ini nih Katolik gitu. Beliau kaget gitu, loh salah gimana Mas Ali? Iya itu dalam ajaran agama Islam, saya bilang, itu salah tuh. Menolak pemberian itu nggak boleh. Ternyata saya baru ingat, tadi saya khilaf, tadi saya terlalu menggunakan logika saya. Saya berlogika bahwa ya daripada ngerepotin Bapak, nggak usah deh, Bapak kan banyak kerjaannya. Saya bilang, oh gitu ya, oh dalam Islam kayak gitu ajarannya. Ya terima kasih. Jadi terima kasih ya, saya sudah diberikan pelajaran baru terkait ajaran agama Islam. Beliau Katolik gitu, dan kami ya biasa berkomunikasi terkait hubungan atau hukum-hukum di agama masing-masing gitu, dan biasa aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin lupa atau mungkin nggak tahu, saya ingin ingatkan soal itu, bahwa hukum kita menerima pemberian orang lain itu adalah, dan kita nggak punya alasan untuk menolaknya gitu. Dan di luar itu, kalau orang-orang Islam yang ada di sana nggak tahu soal ajaran ini, ya semoga setelah ini mereka sadar gitu. Dan selain itu juga ada satu kesalahan lagi yang menurut saya ini pasti orang ini nggak belajar agama gitu, karena orang Islam gitu ya, kita diwajibkan untuk tidak menyakiti tetangga kita. Kita diwajibkan untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Nah, dalam
konteks Cianjur yang terjadi gempa, relawan-relawan dari luar Cianjur itu ketika datang ke sana, meskipun statusnya sebagai relawan ingin memberikan bantuan, itu statusnya mereka bertamu gitu. Nah, yang namanya tamu, kita sebagai orang Islam, kita harus memuliakan tamu. Apalagi tamunya bawa oleh-oleh, bawa bantuan kepada kita. Kita harus muliakan gitu. Nggak boleh kita kemudian sok-sokan, intimidasi, melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati mereka. Itu bukan ajaran agama Islam yang saya yakini gitu, yang diyakini oleh seluruh umat Islam di dunia ini gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang tadi dalam video itu, saya yakin dia nggak belajar agama Islam, karena dalam riwayat gitu ya, sabda Nabi kalau nggak salah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Lalu kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Jadi kita itu harus nggak boleh menyakiti tetangga kita, dan kita kalau ada tamu kita harus muliakan gitu. Jadi itu hadis yang sahih dan semua orang harusnya tahu soal ini, terutama orang-orang Islam gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang seperti itu, menolak, melakukan intimidasi dan sebagainya, itu saya yakin dia nggak belajar agama Islam. Mungkin semangatnya semangat Islam, semangat persatuan umat Islam dan sebagainya, sehingga ketika ada nama Kristen dia alergi gitu. Tapi dia nggak belajar agamanya, dia cuma semangatnya aja semangat Islam gitu. Belajarnya nggak, ajarannya nggak tahu. Gitu. Jadi orang-orang intoleran yang ada di sana gitu ya, saya harap semoga mereka sadar pada akhirnya dan bisa kembali belajar ajaran agama Islam. Saya juga masih belajar dan penuh khilaf, jadi ya kita sama-sama belajar lah, agar ke depan itu kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun orang yang ada di sebelah kita. Entah itu orang Kristen, Hindu, Buddha, apapun itu gitu. Karena pada akhirnya mereka ya manusia-manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang kita yakini. Mereka juga ciptaan Tuhan yang kita sembah tiap hari, itu ciptaannya gitu. Masa iya kita nggak mau hormati sih? Lah kalau kita nggak bisa hormati manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang satu gitu, terus kita ngapain beragama gitu kalau kayak gitu? Ya salah saya pikir gitu. Jadi ya semoga lebih belajar lagi bahwa di luar sana ada kelompok intoleran, ya begitulah mereka. Nah, terakhir soal bantuan gitu. Relawan itu harusnya mundur atau tetap bertahan gitu. Ini mau saya jawab sedikit. Bagi saya gitu, ada orang bilang bahwa relawan itu harus mikirin dirinya sendiri. Mereka nggak usah mikirin orang lain deh kalau kayak gini, kalau responnya kayak gitu. Ini bagi saya salah gitu, karena relawan-relawan yang datang ke lokasi bencana itu mereka sudah tidak terlalu mikirin dirinya sendiri. Mereka tidur di tenda, mereka melupakan kegiatannya yang pekerjaan-pekerjaan dan rutinitas hariannya untuk kemudian ikut membantu korban yang terdampak bencana gitu. Jadi mereka emang udah nggak mikirin dirinya sendiri. Jadi kalau kalian bilang bahwa relawan itu harus memikirkan dirinya sendiri, itu salah gitu. Relawan itu emang udah nggak boleh mikirin dirinya sendiri. Jadi bagi saya tetap dalam sebuah keyakinan bahwa pada akhirnya relawan-relawan yang ada di Cianjur tetap harus memberikan bantuan logistik dan medis, psikologis dan sebagainya. Karena masyarakat di sana benar-benar membutuhkan. Bahwa ada masalah 1-2 orang oknum atau 10-20 orang oknum, iya, memang ada masalah di sana. Tapi kita tidak bisa mundur karena ini soal kemanusiaan dan itu di atas semua perbedaan yang kita miliki. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.